Kulon wun, sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur semua, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kontrak hidup, kontrak sukma, atau kontrak jiwa. Itu sebetulnya sama. Jadi setelah mengalami perkembangan spiritual dalam diri saya mencoba melihat kembali ke proses sebelum kelahiran, ternyata setiap sukma yang akan diturunkan kepada seorang ayah atau sukma itu turun ke bumi untuk menjadi bayi, untuk menjadi manusia, itu terikat oleh kontrak dengan Sang Pencipta. Kontraknya berupa apa? Kontraknya itu secara detail, sama dengan kalau kita membuat kontrak perjanjian. Detail. Kamu nanti lahir melalui ayah yang bernama ini dan ibu yang bernama ini pada tanggal ini. Jam segini, detail. Nanti proses besar kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu akan menikah dengan ini pada usia segini. Kamu akan mempunyai anak, namanya ini. Dan kamu akan mati pada umur sekian. Itu detail. Dan itu berbeda-beda antara sukma yang satu dengan sukma yang lain. Nah, makanya sering ada yang kita sebut adalah takdir. Takdir itu adalah hasil dari proses perjanjian tadi. Kita tidak bisa melawannya. Karena kita sudah berjanji sebelum kita lahir, sebelum kita dilahirkan, kita berjanji. Nah, kontrak ini ibarat kita sekolah. Kelas 1, kalau kita dengan nilai baik, ya naik ke kelas 2. Kalau tidak, ya mengulangi. Nanti ketika kita mati, sukma kita kembali ke alam panggung, mengulangi lagi, nanti lahir jadi manusia. Tapi dengan orang tua yang berbeda, dengan bunyi kontrak yang berbeda. Lalu naik ke kelas 2, seperti itu lagi. Perjanjian lagi. Jadi kehidupan ini yang abadi itu apa toh? Yang abadi adalah sukma kita, jiwa kita, pancaran kita, energi kita itu abadi. Sedangkan yang tidak abadi, tidak kekal adalah jasad kita. Ini nanti akan kita tinggalkan. Dan sukma itu akan kembali masuk ke dalam jasad yang baru, bentuk yang baru, proses yang baru. Seperti itulah. Makanya kita kalau memahami bahwa ada kontrak kehidupan, setelah di dalam bumi ini kita melewati kehidupan ini disebut takdir. Nah, bagaimana supaya kita bisa naik kelas yang lebih tinggi? Ya kita berjalan sesuai takdir. Dengan sebisa mungkin berbuat baik terus, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik karena perjanjian yang dibuat ini adalah terkait dengan karma.
karma di kehidupan sebelumnya. Jadi bisa jadi kita hidup sekarang ini karena kemarin kita tidak, di kehidupan yang lalu kita tidak lulus. Kita harus ngulangi. Jadi bagaimana supaya kita lulus? Ya kita berbuat baik, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Kepada semua makhluk, bukan hanya sesama. Semua makhluk. Karena kalau kita ingat karma, karma itu tidak bisa dihapuskan. Hanya bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Karma ada karma buruk dan karma baik. Kalau karma buruk, itu ditutupi dengan perbuatan baik. Bersedekah, beramal, yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, menolong orang lain, sekecil apapun itu perbuatan baik akan dicatat. Nah, sehingga kita kalau lulus nanti bisa naik kelas. Nah, sampai pada saatnya nanti ketika sukma ini sudah tidak bisa dilahirkan lagi. Artinya orang menyebutnya sudah di alam nirwana, surga. Itu adalah benar-benar orang-orang yang terpilih. Sukma-sukma yang terpilih. Nah, mari kita berusaha menjadi orang yang terpilih, sukma yang terpilih, dengan menebarkan kebaikan. Dan ingat, jangan lupa, kontrak perjanjian itu ibarat orang sekolah. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Kalau tidak naik ya ngulangi lagi. Bahkan kalau kebetulan di kelas itu nakalnya terlalu, ya sukma itu akan berubah wujud, tidak menjadi manusia lagi, mungkin jadi hewan, mungkin jadi tumbuhan. Nah, di sini pentingnya kita meditasi, belajar olah nafas adalah untuk itu, biar kita tahu, kita koreksi diri kita koreksi internal kita, pasti nanti akan terhubung dengan alam spiritual. Alam spiritual itu bukan hanya melulu tentang hari ini, detik ini, tidak. Tapi bisa di masa lalu, bisa di masa depan. Bahkan di kehidupan yang lalu, lampau, kita itu seperti apa. Nah, itulah pentingnya spiritual. Kita meditasi, hanya bisa ditempuh dengan meditasi. Jadi teman-teman, hadapilah hidup ini dengan bahagia dan gembira, karena kita hanya menjalankan sesuai kontrak dari Sang Pencipta kita. Berbuat baiklah, tetap berusaha berbuat baik. Tapi jangan berarti terus ketika ya wes pasrah, terus kita diam diri, itu namanya tidak pakai logika, tidak pakai nalar. Makanya kita tetap harus berlogika. Sama saja ketika panjenengan berdoa, ingin kaya, ingin sukses, tapi tidak melakukan aktivitas, ya tidak akan tercapai. Panjenengan meditasi, terus setiap waktu meditasi, tapi tidak ada aktivitas untuk menuju ke kesuksesan, ya tidak akan tercapai. Jadi seimbangkanlah antara kehidupan kita, menjalani kehidupan ini dengan spiritual kita. Nah, di dalam kontrak kehidupan ini kita diberikan piranti banyak. Banyak piranti. Seperti pikiran, itu adalah alat piranti untuk kita memenuhi kontrak itu. Kemudian kalau di leluhur kita percaya ada sedulur papat limau pancer. Sedulur empat, keblat papat, limau pancer. Pancernya adalah diri kita sendiri. Itu juga alat untuk kita menjalani hidup ini.
sampai pada kontrak habis tadi. Jadi kenapa ada orang yang usia masih muda, masih remaja kok tiba-tiba mati? Ya karena sudah menjalani kontrak hidup. Ya itulah kontrak hidup dia. Tapi ada yang sampai sepuh, sampai ya itu kontrak hidupnya sampai segitu. Makanya selama kita hidup ini, kita selalu berbuat baik, berbagi, menolong sesama. Kita tingkatkan kehidupan rohani kita. Kehidupan spiritual kita juga kita latih, kita ajarkan dalam diri kita agar mengenal betul siapa diri kita sendiri. Di dalam spiritual itu kita mengenal bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Karena memang sukma ini adalah pancaran ilahi. Jadi panjenengan juga Tuhan, alam semesta ini juga Tuhan, binatang juga Tuhan, tumbuhan juga Tuhan. Ada pancaran-pancaran ilahi. Yang hidup di dalam Tuhan yang besar. Jadi semesta ini hanyalah percikan-percikan ilahi. Tuhan-Tuhan yang kecil. Sifat-sifat Tuhan yang kecil. Yang dirangkum, dilingkupi oleh sifat Tuhan yang ilahi. Dan sebagai manusia, kita diciptakan menjadi citra Tuhan. Seperti Tuhan. Digambarkan seperti Tuhan. Jadi bukan berarti sama. Kenapa seperti Tuhan? Tapi Tuhan tidak nyata. Coba kita urai. Misalnya nama saya tuh bagus. Tuh bagus itu apa? Manusia. Kok ada hidungnya? Hidung itu apa? Mulut itu apa? Kok ada jantungnya? Kok ada darahnya? Kalau diuraikan sampai yang terkecil itu adalah kosong. Seperti teori asal mula semesta kemarin. Jadi sudah kosong. Tapi kalau disebut ada tuh bagus ada. Tapi itu bagus itu yang bagaimana? Ya ini keseluruhan ini. Lah kalau dipisah satu persatu, kosong. Makanya leluhur kita sangat mempercayai bahwa yang kosong itu isi itu kosong. Nah, makanya dalam meditasi kita mencoba menjadi kosong. Agar bisa terisi kembali. Baik, begitu ya teman-teman. Ini untuk video kontrak jiwa, kontrak sukma, kontrak kehidupan. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.